if atau jika. Jika dia single maka segini, jika dia double maka yang ini gitu ya. Nah, berarti di sini setelah kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Di sini kan sudah menggunakan fungsi VLOOKUP, sudah tahu datanya ya, data dasarnya, data tabelnya atau tabel datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Septi Hasnariski. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal spreadsheet UKK tahun 2018, yaitu laporan keuangan hotel internasional. Nah, di sini saya sudah mempunyai soalnya, langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini ada laporan keuangan penginapan hotel internasional. Nah, di sini untuk kolom-kolom yang masih kosong akan kita isi dengan menggunakan fungsi-fungsi atau rumus yang ada di Excel ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Di sini ada keterangan kode kamar, digit 1 sampai dengan 3 menyatakan kelas kamar, digit 5 menyatakan single atau double. Jika digit kelima sama dengan 1, maka jenis kamar sama dengan single. Jika digit kelima sama dengan 2, maka jenis kamar sama dengan double. Nah, kolom pertama yang harus kita isi adalah kelas kamar. Nah, di sini diketahui data yang harus dicari untuk kelas kamar diperoleh berdasarkan tabel data. Nah, di sini sudah ada tabel datanya. Tabel data di sini adalah berbentuk vertikal ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan tabel data ini berbentuk vertikal, berarti kita akan menggunakan fungsi apa? Iya, menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Langsung aja kita masukin di sini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, di sini kita lihat perintahnya lookup value. Nah, lookup value-nya atau dasar datanya itu dari mana? Dari kode kamar. Kita langsung aja. Di sini kan kita mau masukin yang EXC-nya aja ya, atau 3 huruf di depan. Nah, 3 huruf di depan ini adalah di sebelah kiri ya. Kalau misalkan dia di sebelah kiri, berarti kita tambahkan left ya, left buka kurung. Nah, terus di sini kita klik kode kamarnya, terus perintahnya apalagi titik koma. Nah, num charge-nya berapa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah 3, yaitu EXC ya. Di sini 3, kita masukkan 3. Nah, kalau sudah kita tutup kurung. Nah, kita lihat lagi perintahnya titik koma tabel array. Tabel array itu adalah tabel bantunya atau tabel datanya ya. Berarti di sini tabel datanya kita akan blok. Kita blok dari kode kamar sampai mewah ya, dari A17 sampai D20. Nah, kalau sudah kita blok, langsung kita absolutkan. Absolutkan atau kita kunci ya. Jadi nanti pada saat kita akan drag ke bawah itu tabel data yang kita butuhkan tidak berpindah ke lain sel gitu. Nah, ini kita absolutkan aja. Kita pilih F4 yang berada di keyboard laptop atau PC teman-teman sekalian ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita absolutkan, dia muncul dolar seperti ini ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini perintahnya apa? Titik koma lagi, kolom index number. Nah, kolom index number yang kita butuhkan apa? Karena kita di sini akan memasukkan apa ini? Kelas kamar. Berarti kita lihat di sini kelas kamar itu ada di kolom berapa sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kelas kamar itu ada di kolom ke-4. Kita masukin 4. Nah, terus perintahnya apa lagi? Titik koma, range lookup-nya kita masukkan aja 0. Kalau sudah, tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga harus lihat tutup kurungnya itu harus sama dengan buka kurung. Kalau buka kurungnya di sini ada 2, berarti tutup kurungnya juga ada 2.
1 2 1 2. Kalau sudah, kita langsung pilih enter. Nah, di sini langsung muncul ya kelas kamar EXC itu berarti dia kelas kamarnya adalah eksekutif. Coba kita lihat EXC adalah eksekutif. Nah, kalau sudah, ini kita drag aja ke bawah atau dengan cara cepatnya kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah. Setelah muncul tanda seperti ini, kita klik aja 2 kali. Nah, itu langsung muncul ke bawah ya. Nah, lux berarti mewah, bener nggak sih? Kita lihat lux itu adalah mewah. Oke, kalau sudah kelas kamar sudah kita isi, kita akan lanjut saja ke tarif per hari ya. Kita lihat dulu tarif per hari. Nah, di sini tarif per hari itu diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double ya. Berarti di sini klasifikasinya single dan double. Kita langsung masukin aja ya teman-teman untuk tarif per harinya. Nah, di sini sama, tabel data yang kita butuhkan masih yang ini ya. Karena dia berbentuk vertikal berarti kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Berarti di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lookup value-nya dari mana? Dari kode kamar. Nah, berarti kita langsung masukin aja lagi left buka kurung. Di sini kita masih menggunakan ini ya, kode kamarnya yang 3 huruf seperti ini untuk tarif per harinya. Jadi kita masih menggunakan left, terus kita klik data dasarnya atau value-nya, terus kita titik koma, charge-nya yang kita butuhkan berapa? Sama seperti tadi yaitu 3. Kalau sudah kita tutup kurung. Nah, di sini ditanya table array-nya. Kita masukin titik koma. Nanti kita blok tabel array-nya dari A17 sampai di 20. Kalau sudah kita absolutkan dengan menekan F4 yang ada di keyboard ya. Nah, terus setelah itu ada apa? Kita titik koma lagi. Nah, di sini kan perintahnya apa? Di sini kalau kita lihat perintahnya adalah diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Berarti kita akan menggunakan fungsi if atau jika. Jika dia single maka segini, jika dia double maka yang ini gitu ya. Nah, berarti di sini setelah kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Di sini kan sudah menggunakan fungsi VLOOKUP, sudah tahu datanya ya, data dasarnya, data tabelnya atau tabel datanya. Lalu kita akan menggunakan fungsi if ya. If jika value atau data dasarnya itu kita akan mengambil yang ini ya. Kan kalau misalkan 1 itu single, kalau 2 itu double ya. Berarti kita akan menggunakan jika value atau data dasarnya itu di sebelah sini adalah di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan berarti fungsinya adalah right buka kurung. Teksnya kita masukin yang ini ya, kode kamar. Terus kita mau ngambilnya berapa nih angkanya yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan hanya angka 1 dan 2-nya aja. Berarti hanya 1 angka. Berarti di sini kita masukin 1. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, di situ kita masukin jika kode kamarnya 1 atau 2, maka sama dengan kita akan memakai tabel datanya yang mana? 1, 2, 3 ya. Yang kita butuhkan tabel datanya 3. Jadi kita masukin aja 1, 2, 3. Kalau sudah, kita langsung tutup kurung. Nah, kita lihat di sini buka kurungnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tutup kurungnya pun juga harus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah selesai, langsung kita enter aja. Oke, nah di sini sudah kita dapat tarif per harinya adalah 55.000. Kalau kita lihat di sini kan kode kamar. Kalau di sininya EXC1 berarti dia eksekutif yang single ya. Berarti kita akan lihat di sini eksekutif terus single. Benar gak sih 50.000? Kita samain. Iya, benar ya. Kalau sudah, kita drag aja ke bawah atau seperti tadi.
kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah, terus kita klik 2 kali. Oke, di sini muncul. Nah, ini kita jadikan rupiah. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita mau coba cocokin lagi, di sini Eko 2 berarti ekonomi yang double ya. Kalau 2 itu double, berarti ekonomi yang double itu 400.000. Benar gak sih? Ekonomi double 400.000. Oke, kalau sudah benar, kita lanjut ke kolom selanjutnya. Kita akan mencari lama nginapnya ya teman-teman ya. Di sini telah diketahui lama menginap itu selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Nah, terus ada keterangan lagi di belakang hasil perhitungan, tambahkan string hari atau ditambahkan harinya. Nah, jadi ini tinggal dikurangin aja ya tanggal pergi di Nah, ini jadi tinggal dikurangin aja ya untuk tanggal perginya dan tanggal datangnya. Kita masukin aja sama dengan tanggal perginya F6 ya, dikurang dengan E6 tanggal datang. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, di sini berarti lama nginapnya dia adalah 6 hari. Datangnya tanggal 4 dan perginya tanggal 10, berarti 6 hari. Kalau sudah, kita drag aja ke bawah atau diklik aja 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, tadi ada keterangannya ditambahkan string hari. Gimana sih caranya ditambahkan string hari? Nah, ini kita klik aja satu sel ya di G6 ini. Kita akan tambahkan string harinya. Nah, kita ke sini aja, more number format. Kita pilih format ya, kita format. Nah, setelah itu kita pilih custom. Kita custom ini teman-teman. Nah, di bagian tipe sini kita tambahkan ya spasi. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan string hari, berarti untuk huruf itu kita tambahkan kutip 2 di atas. Kutip 2, terus kita tulis hari. Terus kutip 2 lagi setelahnya. Nah, setelah itu di sini muncul sampelnya 6 hari. Nah, kalau sudah, langsung kita oke aja. Gitu. Nah, ini kita drag aja ke bawah. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi lama nginapnya itu semuanya sudah ditambahkan string hari. 6 hari, 4 hari sampai sini, sampai bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk menambahkan string harinya. Nah, kalau sudah untuk lama nginap, langsung aja kita ke tagihan. Nah, tagihan ini kita lihat lagi. Tagihan tarif per hari dikali lama menginap ya. Berarti ini langsung kita kaliin aja. Sama dengan tarif per harinya berapa, kita masukin D6 dikali lama menginap atau G6 ya. Kalau sudah, kita langsung enter. Nah, di sini sudah muncul tagihannya 3.300.000. Ini kita jadiin accounting dulu, kita jadikan rupiah. Kalau sudah, kita drag ke bawah atau di klik aja 2 kali. Nah, ini langsung muncul semua ya. Oke, gampang ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke kolom pajak. Ya, kita akan mengisi pajak. Nah, di sini pajak itu adalah jika jenis kamar sama dengan single, maka pajaknya 5% dari tagihan. Jika jenis kamar double, maka pajaknya 10% dari tagihan ya. Kita akan masukkan fungsinya. Berarti kalau untuk jika, kita langsung aja masukkan if ya. Sama dengan if, buka kurung. Nah, logical testnya itu ya, apa? Value-nya ya, data dasarnya. Value-nya atau data dasar itu buka kurung. Kita akan masukin data dasarnya yang ini ya, teman-teman ya. Berarti yang kita pilih yang right ya, untuk single atau double-nya. Right. Terus buka kurung lagi. Teksnya kita pilih yang mana nih? Yang kode kamar. Nah, kita akan mengambil yang bagian kanannya ya, atau kita akan mengambil yang angka 1 dan angka 2-nya. Titik koma, num charge-nya berapa yang kita ambil adalah 1, karena angkanya hanya 1 yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Nah, berarti ini di sini kita lihat ya, jika data dasarnya ini sama dengan 1,
ya. 1 itu single ya teman-teman ya. Maka apa? Maka 5% dikali apa? Dengan 5% dikali dengan tagihan. Nah, karena ini jikanya ada 2, jadi kita menggunakan if-nya hanya 1 aja. Jadi selain itu, maka 10% kali tagihan. Nah, kalau sudah kita tutup kurung. Oke, kalau sudah fungsinya seperti ini, kita langsung enter aja. Oke, berarti pajaknya adalah 165.000. Ini langsung kita drag aja ke bawah seperti ini. Oke, untuk kolom pajak sudah kita isi, kita langsung masuk ke potongan ya, untuk mencari kolom potongan. Potongan di sini apa keterangannya? Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Nah, berarti kalau di sini jikanya ada 3, kita akan menggunakan if ganda ya, teman-teman ya. Jadi if yang kita gunakan ada 2. Nah, di sini kita masukin aja sama dengan if buka kurung. Tadi jika lama menginapnya lebih dari 10 hari ya. Jika lama menginapnya lebih dari 10 hari, maka 5% dari tagihan ya. Maka 5% dari tagihan. Nah, terus kita masukin lagi if yang kedua. Jika lama menginapnya lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka 3% dari tagihan. Nah, selain itu, jadi yang tidak termasuk ke dalam lebih dari 6 hari atau sama dengan 6 hari dan lebih dari 10 hari itu adalah 0. Jadi dia tidak mendapatkan potongan. Nah, kalau sudah di sini kita tutup kurungnya 2 kali ya. Buka kurungnya berapa? 1, 2. Berarti tutup kurungnya juga 2. Kalau sudah kita pilih enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan potongannya adalah 99.000 ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, langsung aja kita drag atau kita klik 2 kali di pojok kanan bawah. Ya, sudah ketemu untuk mencari potongan. Nah, terakhir di sini kita akan mencari fungsi atau mencari total bayarnya ya. Untuk mencari, nah di sini sekarang kita akan mencari berapa sih total bayarnya. Kita lihat keterangannya apa. Total bayar, rumuskan bagaimana seharusnya total bayar. Oke, kita akan masukkan rumusnya ya. Berarti kalau total bayar itu sama dengan tagihannya ya. Tagihannya kita tambah dengan pajak dan kita kurang dengan potongan atau diskon. Kalau sudah kita enter ya. Di sini sudah muncul. Jadi untuk yang eksekutif single ya, di sini berarti XC1 ini berarti eksekutif single. Ini total bayarnya adalah 3.366.000. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja kita drag ke bawah atau kita klik di ujung kanan bawah. Oke, sudah selesai untuk pengisian kolom dari laporan keuangan penginapan hotel internasional. Nah, kita lihat lagi di soalnya di sini. Kita disuruh membuat grafik ya, teman-teman ya. Buatlah grafik model kolom yang menginformasikan tentang total pendapatan hotel berdasarkan kelas kamarnya. Jadi nanti kita akan bikin ya, atau kita akan membuat tabel kelas kamar dan pendapatan hotelnya ya. Kita langsung aja bikin. Di sini kita namain aja dulu. Di sini adalah laporan keuangan. Oke, dan untuk sheet 2-nya kita bikin untuk grafiknya ya, teman-teman ya. Grafik. Nah, ini kita
buat kelas kamarnya, ini kita copy aja dari sini. Seperti itu. Terus total pendapatannya kita buat total pendapatan. Oke. Nah, di sini kita akan cari total pendapatannya ya, teman-teman ya. Total pendapatannya dari mana sih? Kita akan masukin fungsi sum if ya. Karena kita akan menjumlahkan semua yang ada di kelas, semua kelas kamar yang ekonominya ya. Kita masukin aja sama dengan sum if buka kurung. Nah, di sini kita akan mencari untuk kelas kamar ekonomi berapa sih total pendapatannya. Nah, ini range-nya itu kita ambil dari sheet laporan keuangan ya, teman-teman. Kita masukin atau kita blok kelas kamar dari C6 sampai C14, lalu kita absolutkan. Terus di situ perintahnya apa lagi? Kriterianya. Kita titik koma. Kriterianya adalah tadi kita akan mencari total pendapatan untuk kelas ekonomi ya, teman-teman ya. Berarti kita masukin kriterianya adalah ekonomi. Jangan lupa untuk huruf ya, di awal dan di akhirnya menggunakan kutip 2 ya, teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat lagi di sini kriterianya adalah sum range-nya. Berarti titik koma, terus kita masukin sum range-nya. Sum range-nya itu kita masukin di total bayar ini ya. Kita blok aja dari K6 sampai K14. Lalu kita absolutkan. Kalau sudah, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini muncul 6.380.000. Kita jadikan rupiah saja dulu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah, ini kita drag aja ke bawah. Kita drag. Nah, ini kan sama semua ya, teman-teman. Kenapa sama semua? Karena ya memang kriterianya ekonomi semua. Nah, ini kita ganti aja jadi eksekutif. Ekonominya kita ganti aja jadi eksekutif. Ya, muncul ya 7.683.500. Nah, yang terakhir kita ganti ekonominya menjadi apa? Menjadi mewah. Mewah. Kalau sudah enter. Nah, di sini total pendapatan ekonomi berarti 6.380.000, untuk yang eksekutif 7.683.500, dan untuk yang mewah 18.698.000. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya ya, di sini kita akan blok aja, kita akan membuat grafik kolomnya ya, teman-teman ya. Kita blok, terus kita akan buat grafiknya. Berarti kita pilih apa? Kita pilih insert. Nah, setelah kita pilih insert, kita masukin kolom untuk membuat kolomnya ya, insert column or bar chart. Berarti di sini aja nih. Nah, di sini kita akan pilih yang 3D kolomnya aja ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini terserah nanti teman-teman mau dijadiin seperti apa ya warnanya ya. Di sini bisa kalian lihat chart stylenya mau yang kayak gimana, nanti bisa teman-teman pilih. Bisa seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, terus untuk ini, untuk filternya apa aja yang mau ditampilkan di grafiknya. Nah, untuk di sini yang filternya di sini teman-teman terserah mau menampilkan yang mana aja kategorinya. Terus seriesnya tuh mau yang kayak gimana gitu. Namesnya gitu kan. Ini tinggal dipilih aja. Nah, terus untuk tambah ini, nah ini kita akan menampilkan chart elemen yang akan tampil di grafik kita ya. Di sini saya akan menambahkan data table-nya. Ini data table berarti total pendapatannya di sini sudah diketahui ya. Terus exist title-nya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah jadi ya, teman-teman ya. Di sini. Kita rapikan aja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti untuk soal UKK spreadsheet-nya pada laporan keuangan penginapan hotel internasional kita sudah selesai ya.
Jadi kita sudah isi semua kolom yang kosong dan kita juga sudah membuat grafiknya. Oke, kalau sampai sini aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian komen. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe-nya ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.